Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4, Zakwan Hidayat Trisna Hadi, absen 13, dan teman-teman saya terdiri dari Hafiz Maulana, absen 14, Heni Listianingrum, absen 15, dan Irfan Aulia, absen 16. Kami akan mempresentasikan KD 3.1 tentang memahami pembukuan tunggal dan pembukuan berpasangan untuk akuntansi keuangan pemerintah daerah. KD 3.1 Memahami pembukuan tunggal dan pembukuan berpasangan untuk akuntansi keuangan pemerintah daerah. Dasar-dasar dan teknis akuntansi keuangan pemerintah. 1. Pembukuan tunggal dan pembukuan berpasangan. Sistem pembukuan tunggal atau single entry adalah sistem yang pencatat transaksinya dilakukan dengan mencatat secara tunggal. Transaksi yang berakibat bertambahnya kas akan dicatat pada sisi penerimaan, dan transaksi yang berakibat berkurangnya kas akan dicatat pada sisi pengeluaran. Sistem pembukuan berpasangan double entry adalah sistem yang mencatat transaksinya dicatat secara berpasangan. Dalam sistem ini, proses pencatatannya ada sisi debit dan kredit. Debit ada di sebelah kiri dan kredit ada di sebelah kanan. 2. Siklus akuntansi. Akuntansi adalah suatu sistem. Sistem merupakan suatu ketentuan yang terdiri atas subsistem, sistem, dan kesatuan yang lebih kecil, yang berhubungan satu sama lain dan memiliki tujuan tertentu. Suatu sistem mengolah input atau masukan menjadi output atau keluaran. Input sistem akuntansi adalah bukti-bukti transaksi dalam bentuk dokumen atau formulir, sedangkan outputnya adalah laporan keuangan. Di dalam proses akuntansi, terdapat beberapa catatan yang dibuat. Catatan-catatan tersebut adalah jurnal, buku besar, dan buku pembantu. Pemakaian laporan keuangan pemerintah daerah. Para pengguna dikategorikan sebagai berikut. 1. Penerima pelayanan atau wakil-wakilnya, dalam kurung masyarakat, membayar pajak, atau konsumen. 2. Penyedia sumber dana atau wakil-wakilnya, dalam kurung kreditor, investor, donor, pemerintah, atasan. 3. Pihak-pihak lain, dalam kurung pimpinan SKPD atau PPKD, asosiasi profesi, para pemerhati pemerintah daerah. Jenis-jenis transaksi pemerintah daerah yaitu ada 1. Pendapatan daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana dan merupakan hak dalam 1 tahun anggaran dan tidak perlu dibayar lagi oleh daerah. Nah, pendapatan daerah itu meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan, lain-lain pendapatan daerah yang sah. 2. Belanja daerah. Nah, kalau belanja daerah itu meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang dapat mengurangi ekuitas dana yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Yang ketiga, pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus. Yang keempat, aset daerah. Aset meliputi sumber daya ekonomi yang dikuasai dan dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat masa lalu dan dari manfaat ekonomi. Aset dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu aset lancar dan aset tidak lancar. Yang kelima, kewajiban daerah. Kewajiban daerah meliputi utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya menimbulkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan
selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah. Nah, dalam neraca pemerintah daerah ini, ekuitas dana disajikan berdasarkan likuiditasnya yang dibagi menjadi ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan. Di dalam pencatatan akuntansi, hubungan pusat sampai cabang dikelompokkan menjadi dua, yaitu A. Sistem sentralisasi, yaitu dengan sistem ini akuntansi SKPD diselenggarakan oleh PPKD, sehingga SKPD tidak dilakukan siklus akuntansi secara normal. Yang B. Sistem desentralisasi. Dengan sistem ini, akuntansi SKPD diselenggarakan terpisah dengan akuntansi PPKD. Namun, untuk menjaga sinkronisasi serta hubungan pusat cabang, maka dibuatlah akun pusat dengan akun cabang atau disebut rekening koran. 2. Struktur akuntansi keuangan Pemda. Struktur akuntansi di pemerintah daerah menggunakan konsep transaksi kantor pusat atau sampai kantor cabang. Yang bertindak sebagai kantor pusat adalah PPKD dan sebagai kantor cabang adalah SKPD. Sebagai konsekuensi dari struktur akuntansi tersebut, diperlukan kontrol pencatatan antara PPKD dan SKPD melalui mekanisme akun resiprokal, yaitu hingga PPKD yang ada di SKPD dan akun rekening koran SKPD yang ada di PPKD. Saldo normal akun rekening koran PPKD adalah kredit. Akun rekening koran PPKD utang merupakan kontra akun dari rekening koran PPKD, sehingga saldonya adalah debit. Akun-akun rekening koran PPKD ini rekening resiprokalnya yaitu akun rekening koran SKPD yang ada di PPKD sebagai akun aset. Saldo normal akun rekening koran SKPD adalah debit. Akun rekening koran SKPD utang merupakan kontra akun rekening koran SKPD, sehingga saldonya adalah kredit. Standar akuntansi pemerintahan dan kebijakan akuntansi pemerintah daerah. 1. Pengakuan. Pengakuan dalam istilah akuntansi adalah proses penetapan terpenuhi kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam pencatatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang mengungkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, dan pembiayaan. 2. Pengukuran. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut, dan kewajiban dicatat sebesar nilai normal. 3. Pengungkapan. Disclosure. Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan terperinci dari angka yang ada dari laporan realitas anggaran, neraca, dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam standar akuntansi pemerintahan, serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas laporan keuangan setidaknya harus disajikan dengan susunan berikut. A. Informasi tentang kebijakan fiskal ekonomi makro, perda APBD, serta kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target. B. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan. C. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih. D. Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh pernyataan standar akuntansi di
pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar program laporan keuangan. Pengungkapan informasi untuk pos-pos aset kewajiban yang ditimbulkan sehubungan dengan penerapan basis aktuaral atas pendapatan dan belanja direkonsiliasi dengan penetapan basis kas. Baiklah, presentasi kami pada kali ini telah berakhir. Semoga yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Saya mewakili kelompok 4. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.